Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hingga kalau hormati sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, saha ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Raudhatul Jannah, hingga mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kala tresnani, sedanten jamaah ingkang rawuh ing dalu punika, kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi tansah dipun paringi rahmat saha hidayahipun, sehingga kita sami alhamdulillah saged lajengaken pengaosan rutin Kamis malam Jumat punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kalau ini sampun kita bahas tafsir surat Al-Alaq, tafsir surat Al-Alaq ingkang jelasaken kisahipun sinten? Kisahipun Abu Jahal ingkang berbuat buruk dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nalikanipun badhe menginjak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba antara Abu Jahal dan Nabi menika ada napa Pak? Parit api nih. Kaget nih. Amakin apa Pak Bu? Ternyata ada parit api, hal yang menakutkan, dan ada sayap-sayap. Akhirnya Abu Jahal nggak jadi menginjak Nabi. Yang ketika Nabi sholat di Ka'bah. Dan itu natahakan bila Allah Subhanahu wa taala menika melindungi Nabi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken ing dalu punika kita badhe bahas tafsir surat sasampunipun Al-Alaq, surat napa? Surat napa, Pak? Surat At-Tin. Surat At-Tin ingkang wau dipun waos dening Bapak Imam wau nggih. Surat At-Tin. Insyaallah sampun hafal sedanten nggih. Nah, adik-adik sudah hafal surat At-Tin belum, Dik? Sudah ya? Mas-mas yang di belakang juga sudah hafal? Insyaallah sudah hafal semuanya. Surat At-Tin itu surat yang pendek, cuma 8 ayat. Kados biasanipun saderengipun kita bahas isi kandunganipun, kita wangsumin sesarengan surat At-Tin. Adik-adik siap baca surat At-Tin? Siap ya? Ya. Kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah. Kita bahas ayat per ayat. Napa isi lan kandunganipun. Allah Ta'ala berfirman, wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Adik-adik, sudah pernah makan buah tin belum? Sudah tuh katanya. Adik-adik sudah pernah makan buah zaitun? Kalau pakai minyak zaitun sampun Pak? Nah, minyak zaitun warnanya apa Dik? Putih? Putih apa kuning? Kuning ya. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Niki Pak, buah tin sanes ibu tin nggih. Benten nggih. Ibu tin niku sinten? Garwanipun Pak Harto rahimahullah. Apa teko ibu tin niku nggih. Kan niku kan terkenalan Ibu Tin Soeharto. Niki buah tin. Buah tin untuk Indonesia enten betul Pak? Enten nggih? Asalipun saking pundi? Saking Arab kan. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ayo adik-adik, siapa yang pernah pergi ke bukit Sinai? Tunjuk jari. Mana bukit Sinai itu? Nah,
Bukit Sinain itu bukit ketika Nabi Musa menerima wahyu. Nah, Waturi Sinin wa hadzal baladil amin, dan nawa demi kota Mekah yang aman ini, demi kota Mekah yang aman ini. Nah, para ulama ini menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 ayat ini. Dalam 3 ayat ini Allah bersumpah. Yang pertama, Bapak Ibu, wattini wazaitun. Ternyata ada ulama ahli tafsir yang berpendapat kalau atin, makna dari atin adalah Masjid Damaskus. Meskipun tadi ada yang berpendapat kalau atin itu ya buah atin. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi niku berpendapat kalau atin menika masjidnya Ashabul Kahfi. Ibnu Abbas juga berpendapat kalau atin adalah masjidnya Nuh yang terdapat di Bukit Judi. Bukit Al-Judi naminipun. Kan riyen menika napa? Kapalipun Nabi Nuh niku kan terdampar, Pak. Terdampar di sebuah bukit yang namanya Bukit napa? Al-Judi. Senes judi main deh. Niku nama bukit nggih. Dan Mujahid mengatakan atin itu ya buah tin kalian. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Wa zaitun, sedangkan zaitun adalah Mujahid dan Ikrimah berpendapat buah zaitun adalah buah yang kalian peras. Ini buah zaitun. Para ulama ahli tafsir, Bapak Ibu, menjelaskan Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ini apa, Pak? Mengisyaratkan asal dari kedua buah tersebut. Ternyata Bapak Ibu, tempat asal kedua buah tersebut menika apa? Berasal dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Tempat lahirnya Nabi Isa, itulah tempat yang berbuah buah tin dan buah zaitun. Kan niku apa? Buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, sedangkan Bukit Sinai itu mengingatkan kisahnya Nabi Musa. Kalau buah tin, buah zaitun mereka mengingatkan perjuangannya Nabi Isa. Sedangkan waturi sinin menika Bukit Sinai, bukit Nabi Musa menika menerima wahyu dari Allah. Niki sami perjuanganipun Nabi Musa menika berat, Pak. Kok berat, Mas? Amargi Nabi Musa wiwit alit sampun pisah kalian keluarga. Hidup di kerajaan Fir'aun.
kezaliman ayah angkat yang bernama Fir'aun. Nah, kemudian wahadal baladil amin, dan negeri yang aman ini, negeri Mekah, berarti mengingatkan kisahnya perjuanganipun sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nggih wiwit alit berjuang. Nabi sejak dalam kandungan ayahipun pun meninggal. Ketika masih yatim, masih kecil, ibunya meninggal, sehingga diasuh kakekipun. Kakek meninggal diasuh dening pamanipun Abdul Muthalib, lajeng Abu Muthalib. Kakekipun Abdul Muthalib, pamanipun naminipun Abu Thalib. Nah, sehingga sumpah-sumpah menika dari buah zaitun, lajeng bukit Sinai, lajeng kota Mekah, kota yang aman, mengingatkan perjuangan tiga nabi: Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga nama Pak Bu niki nedahaken bilih niku kisahipun Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Wa hadzal baladil amin, kenapa Mekah itu dinamakan kota aman? Niku sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang berdoa agar kota ini dijadikan aman oleh Allah. Wa hadzal baladil amin. Amannya kota Mekah niku napa Pak Bu, sampai tidak tersentuh Dajjal. Dajjal pun nggak bisa masuk kota Mekah. Setiap Dajjal mau masuk kota Mekah sudah dicegat malaikat yang sudah menghuluskan pedang. Dajjal nggak bisa masuk kota Mekah dan kota Madinah. Dan Mekah sekarang ini menjadi tempat yang paling aman di dunia. Dan menawi negari ingkang boten negakkan syariat Islam, banyak kekacauan, banyak pembunuhan, kata pencurian, kata perzinahan, kata perampokan, perjudian, kata ingkang bunuh diri. Pausia ngeten ingkang bunuh diri ya Pak. Enten nggih, takut di tentang kisah jembatan putih tangkisan nembe wau cah bocah SMP umur kinten 13 tahun meloncat ing jembatan teng Sungai Bengawan Solo. Berketemu dereng Pak? Dereng nggih? Dereng ketemu. Bengawan Solo yang apa? Luas panjang kan ngoten nggih. Niku kan video kan tesih apa? Tesih berusaha berenang ning mboten saged. Sing nolong nggih pripun badhe nolong nggih? Mungkin sing nolong malah kelelep ya nggih. Kan mboten sembarangan tiyang ingkang nolong. Kedah napa? Kedah mahir, kedah ahli ya ingkang menolong menika. Kejawi nek nolongipun niku ngagem tali napa ngagem bambu ngoten nggih. Nah, kota Mekah menika kota yang paling aman. Kenapa Pak Bu? Nggih niku doanipun Nabi Ibrahim.
amargi menegakkan syariat Islam. Sedikit sekali pembunuhan. Amargi mau membunuh, hukumannya pun apa? Dikisos, dipenggal lehernya. Jadi orang kalau membunuh pikir-pikir dulu Pak. Nanti kalau membunuh, balasannya pun dipenggal leheripun. Mau mencuri, pikir-pikir rumiyin. Mencuri mungkin malah dipotong tanganipun. Hari ini Pak biasanya pun ketika dipotong tanganipun, dipotong tangan itu boten kok ngantos siku, tapi ngantos pundak boten. Niku sampai pergelangan tangan. Niku biasanya pun zaman rumiyin nek menawi dipotong tanganipun langsung dipun celopaken minyak goreng sing panas. Gen getihipun boten apa? Boten telas ngoten nggih. Aja minum-minuman keras, malah mengke pikantuk hukuman. Napa malih zina? Nggih, zina niku nggih nek dereng nikah hukumanipun dicambuk, diasingkan 1 tahun. Nek pun menikah napa Pak hukumanipun? Dirajam, di napa lempari batu. Nggih, dirajam, dilempari batu, seluruh tubuhnya kena batu sampai meninggal dunia. Itu hukuman rajam bagi yang sudah menikah kok berzina. Tapi ini biasanya pun jarang terjadi rajam, itu jarang amargi kedah wonten 4 saksi. 4 saksi yang benar-benar melihat. Kalau video nggak cukup Pak. Mengenai video perzinahan wonten nggih mboten saged dirajam. Kedah wonten apa arba'as syuhada. Arba'as syuhada, 4 saksi yang benar-benar melihat. Dan ini apa? Nedahaken betapa amannya kota Mekah. Aman saestu. Lajeng isi sumpahipun apa Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya. Pak Bu, ingkang kedah kita syukuri ini, alhamdulillah bentuk tubuh kita menika apa? Bentuk yang sempurna, bentuk yang sebaik-baiknya. Kita boten saged bayangaken nek menawi mata itu terletak di pipi atau hidung letaknya di janggut. Nah, riku nggih. Utawi kuping letaknya pundi? Teng pundak. Masya Allah, Allah sebaik-baik pencipta. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sempurna, anggota badan yang normal, lengkap. Sehingga Pak Bu mereka kedah dipun syukuri. Napa malih Bapak Ibu nalikanipun kita nggadahi putra ingkang nembe lahir, alhamdulillah dalam keadaan lahir niku napa Pak anggota tubuhnya sempurna, sehat wal afiat, alhamdulillah. Amargi sebagian tiang sepuh menika, sebagian orang tua ada yang Allah uji dengan kelahiran bayi ini pun dalam keadaan naudzubillah min dzalik apa Pak? Cacat. Enten boten Pak, bayi ingkang lahir boten gadahi tangan, boten gadahi asta. Wonten. Sehingga nama Bapak Ibu nggih kedah bersyukur. Akhiripun bentuk tau syukuripun apa Pak? Akikah. Ini kagem ingkang mampu.
Kan ngoten. Bentuk rasa syukuripun akikah nggih. Mengucapkan alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi tubuh ingkang sempurna. Enten lho Pak, enten tiyang ingkang macul niku mboten ngagem napa? Mboten gadhahi tangan, kalih-kalihipun mboten gadhahi tangan. Ning saged macul. Aku napa Pak? Ngagem leher. Ngagem bulu. Di ayun-ayunaken ngoten niku. Kok saged nggih? Pun pernah nonton video ini pun nggih. Terus pundi macul utawi napa? Ngangkut kayu-kayu ngoten niku mboten gadhahi tangan, masyaallah. Enten ingkang nyindok niku ngagem kaki. Nggih wonten. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, alhamdulillah menawi putra kita sami gadhahi putu ingkang lahir normal, sehat wal afiat. Senadyan kadang napa lewat sesar. Saniki sekedhik-sekedhik napa Pak? Sesar nggih. Nah, zaman riyen mboten zaman riyen kan jarang nggih sehat sesar niku. Nek zaman rumiyin menawi bayek niku malang ngoten nggih. Niku kan sakniki nek malang niku mesti disesar kan ngoten. Nek riyen terusipun dukun bayi niku saged balekaken Pak, diputer ngoten. Nah, saged mapan malih. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ingkang awalipun manungsa menika sempurna dalam wujud yang sempurna, bentuk yang sempurna, tapi Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Para ulama Pak jelaskan maksudipun apa? Allah kembalikan ke neraka bagi yang tidak mau beriman. Jadi setelah penciptaan yang sempurna, menakjubkan, ananging kok mboten purun beriman, mboten purun beramal soleh, mila Allah badi mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Niki diantara maknanipun Pak. Ananging wonten pada para ulama ahli tafsir ingkang jelasaken di antara maknanya adalah Allah kembalikan ke tempat yang rendah. Maksudipun apa Pak Bu? Manungsa menika awalipun diciptakan di dalam kondisi lemah. Ketika kecil itu kan lemah. Lajeng ketika dewasa kuat. Mungkin bibar kuat apa Pak? Lemah meleh. Menawi sampun sepuh nggih lemah meleh. Jadi awalnya lemah, kuat, terus lemah meleh, terus beruban. Kan benar. Itu siklus kehidupan. Nedahaken Bapak Ibu, teng donya niku mboten wonten ingkang sempurna. Manusia kalau sudah sampai pada puncaknya, nek pendugi puncakipun Pak, puncaknya kekuatan, puncaknya kesuksesan. Niku lho Pak, kalau sudah sampai puncaknya, maka sedikit demi sedikit akan turun. Grafikipun turun.
Manungsa nalikanipun nggih pada masa dahar napa kemawon saged mlebet. Mbok munjuk napa kemawon kuat kangen. Ananging napa biasanipun kemampuan manusia menika mulai melemah ketika napa di atas 40 tahun. Ikulah napa waktu rahasianipun umur 40 tahun. Memang nek menawi sampun 40 tahun itu pada usia-usia yang sudah matang nih. Tapi kalau sudah nih lebih dari 40 tahun mulai lemah. Nek 3 dosa ngantos 3 dosa gangsal niku ya paribasanipun duwe kesel nggih. Nek pun langkung sekawan dosa tahun niku nggih mulai melemah. Napa malih sampun 60 tahun 60 tahun. Iku berarti pun apa Pak? Pun pensiun nggih. Pun pensiun. Pun pensiun pun paringi bonus. Allah maringi bonus. Nek pun 70 tahun, 80 tahun berarti bonus. Nika Bapak Ibu ingkang ngemutaken bilih manungsa menika melewati masa kecil, masa muda, terus masa tua. Nah, masa kecil dan masa tua niku kan masa-masa yang sulit beramal. Maksudipun apa kekuatanipun. Benten menawi tesih nem masa muda. Masa muda adalah kesempatan emas untuk beramal soleh. Jadi masa keemasan manusia, umur keemasan manusia itu nggih ketika masa muda. Amargi nek menawi sampun berusia senja, ini ku napa ngraosaken mulai melemah fisikipun. Nah, faedahipun apa Pak? Enten faedahipun tiyang ingkang masa mudanipun sregep ibadah, terus masa tua akhirnya nggak mampu banyak ibadah, maka akan dicatat baginya ibadah sebagaimana masa muda. Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai ngendika, jika seorang mukmin berada di usia senja, usia tua, dan pada saat itu sulit untuk beramal. Sulit niku nggih mboten saged kata-kata. Maka akan dicatat baginya sebagaimana yang dahulunya biasa dikerjakan ketika masa muda. Contoh, riyen nalikanipun tesih enem niku sregep Senin Kemis. Kaneten nggih. Nalikanipun tesih enem niku sregep Senin Kemis. Lah nalikanipun sampun sepuh Pak, pun boten kuat siameli. Senin Kemis pun boten kiat. Mila napa Pak? Tetep pikantuk pahala puasa Senin Kemis. Amargi napa? Niku amalan ingkang biasa dipun lampahi nalikanipun taksih nem. Masya Allah. Ning syaratipun apa? Niku amalan kebiasaan ketika masih muda. Dan ketika tua itu sebenarnya masih pengen sekali puasa Senin Kemis, tapi fisik nggak memungkinkan. Napa malih Pak? Contoh malih. Riyen nalikanipun tasih enem niku sregep maos Al-Qur'an.
setunggal jus, kalih jus, pinten malih 3 jus. Oh, kathah temen nggih. Ini kita ngilang lontar-lontar nggih Pak nggih. Terus nalikanipun sampun sepuh pun boten kiyat maos Quran. Penglihatanipun sampun rabun, sampun melemah. Niku napa Pak? Akan dicatat amalan membaca Quran sebagaimana yang biasa dikerjakan ketika masih muda. Niku napa Pak? Pahala yang tidak putus-putus ngoten. Lah niki pentingipun kita nalikanipun tesih nem niku dipun usahaaken napa Pak? Gadahi amalan ingkang biasa dipun lampahi, ingkang rutin kita lampahi. Mungkin nek pun sepuh, pun wonten alangan, boten saged nindakaken malih, tetep pikantuk pahalanipun. Karena sebenarnya hatinya itu sangat ingin beramal, tapi fisiknya sudah tidak kuat, tidak mampu. Niku kados dina Bapak, kados ini tiyang ingkang gadahi amalan rutin, amalan kebiasaan, terus wonten alangan. Niku napa Pak? Dicatat baginya pahala amalan yang biasa dikerjakan. Contoh, wonten sederek ingkang rajin salat tahajud. Saben dinten, saben wengi niku tahajud. Terus napa Pak? Sepertiga malam akhir niku mesti bangun tahajud. Nah, suatu hari Allah uji dengan sakit. Sakit sehingga mboten saged tahajud, Pak. Nah, malam hari itu meskipun dia tidak tahajud karena sakit, tetapi tetap dapat pahala sholat tahajud yang biasa dikerjakan ketika sehat. Allah Maha tahu, seandainya hamba ini sehat, pasti dia akan mengerjakan tahajud sebagaimana biasanya. Masya Allah. Utawi nalikanipun apa Pak sehat, rajin Senin Kemis, terus dinten Senin sakit sehingga boten saged puasa Senin. Pada hari itu yang dia sakit nggak bisa puasa, tetap dapat pahala puasa hari Senin. Amargi napa niku amalan ingkang biasa dipun lampahi. Contoh malih, bibar maghrib bapak-bapak, ibu-ibu maos Quran. Bibar maghrib maos Quran, raketan pinten lembar ngoten nggih. Ternyata bibar maghrib enten alangan, sakit gerah sehingga mboten saged maos Quran. Pada saat maghrib tersebut dia tetap dapat pahala baca Al-Quran. Karena Allah Maha tahu seandainya nggak sakit mesti baca Quran. Nah, kesimpulanipun apa, faedahipun apa Pak Bu? Pentingipun gadahi amalan ingkang napa kita andharaken. Ingkang napa? Ingkang rutin. Ingkang dados kebiasaan kita sami. Ingkang boten kita pedhot, terus kontinu. Contoh gampil malih Pak, kita nggadahi kebiasaan malam Jumat mesti ngaji, ngerawi pengaosan ke masjid Raudhatul Jannah. Nah ternyata pada suatu hari malam Jumat gerah sakit, sehingga betul sakit ngerawi pengaosan. Senajan nonton griya amargi nembe gerah,
Ning napa Pak? Masya Allah. Tetep pikantuk pahala thalabul ilmi. Pahala menuntut ilmu di majelis ilmu. Masya Allah. Niku amargi apa Pak? Nggadahi amalan ingkang rutin. Masya Allah nggih. Utawi napa Pak? Kita biasanipun malam Jumat ngaos nggih, nggawi pengaosan. Nah ternyata enten udur. Uduripun apa? Safar contohipun. Kedah berpergian sehingga mboten saged nggawi pengaosan. Pikantuk pahala pengaosan, Masya Allah. Allah niku Maha Pemurah. Pahala karunia Allah niku betapa luasnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwasannya illal ladina amanu kan akan Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya illal ladina amanu kejawi tiang-tiang ingkang beriman. Beliau menjelaskan kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit, semangat untuk beramal, maka ketika mereka di masa tua nanti, maka tidaklah berkurang amalan mereka. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amal ketaatan di saat usia senja. Karena Allah Maha mengetahui, seandainya mereka masih diberi kekuatan untuk beramal sebagaimana masa muda. Ini Pak, penting sangat ini. Allah Maha tahu, seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, maka mereka tidak akan berhenti beramal, terus beramal. Kesimpulannya pun apa Pak? Ini penting sangat kesimpulannya pun. Kesimpulannya adalah orang yang gemar, rajin beramal di waktu muda, maka di saat tua renta akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu muda. Masya Allah nih. Piyantun ingkang rajin sregep ibadah, sregep napa beramal nalikanipun kesinen. Niku nalikanipun mangke sampun sepuh sanget, sampun usia senja Pak, akan tetap diberi pahala, diberi ganjaran sebagaimana di waktu muda. Ngaten nggih? Niku kesimpulanipun, jika seseorang sulit beramal di waktu tua, padahal masa mudanya rajin beramal, maka ia akan tetap dicatat baginya pahala sebagaimana ketika masih muda. Niku dalilipun apa Pak? Hadisipun Kanjeng Nabi, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana ketika beramal saat mukim dan sehat. Masya Allah. Napa Pak Bu? Menawi tiyang menika napa gerah lan safar, maka akan ditulis baginya, dicatat baginya pahala sebagaimana ketika mukim dan sehat.
Nalikanipun sehat sregep beramal. Dan nalikanipun napa diuji sakit tetap dapat pahala sebagaimana ketika sehat. Niku hadis sahih riwayat Bukhari. Niki Bapak Bu pentingipun ngadahi amalan ingkang istiqomah, ingkang kontinu, ingkang terus menerus berusaha jadi. Istilahipun meskipun kita amalan kita sedikit nih, tapi usahakan kontinu terus. Nah, mereka Bapak Ibu ngadai faedah dumateng kita sami pentingipun apa Pak Bu? Pentingnya berlindung kepada Allah dari keadaan buruk, keadaan jelek ketika masa tua. Ini apa Pak? Berlindung dari keadaan buruk ketika masa tua. Kan masa muda ini kan masa yang fit, masa yang semangat beramal. Sehingga kedah dipun manfaatkan. Nabi pernah mengajarkan Pak Bu. Ini penting sangat. Doa menika menawi saged dipun hafalaken, dipun hayati. Apa Pak? Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan di masa tua. Niku hadisipun ingkang dipun riwayataken dening Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah SAW itu biasa meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Nih Pak, doa ingkang selayaknya kita hafal. Napa isi doa ini Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ini penting sangat Pak. Jadi kita penting untuk minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Karena hawa nafsu manusia, hawa nafsu menika memerintahkan untuk bermalas-malasan. Nah, ini pun hawa nafsu niku nggih napa Pak? Memerintahkan seseorang untuk nyantai. Tapi adipun tiyang niku kan seneng nyantai nggih. Daripada apa pegel ngrawi pangausan. Langkung napa Pak? Langkung saya kan griya mawon. Kalau napa nonton TV, kalih layeh-layeh kan ngoten nggih. Kalih napa bercengkrama dengan keluarga. Memang ingatan hawa nafsu itu memerintah kepada kemalasan. Itu hawa nafsu memerintah seseorang agar bermalas-malasan. Padahal orang yang paling merugi itu ya orang yang paling malas. Berarti kita harus mencontoh Rasulullah. Kalau kita Pak Bu merasa kok malas, segera berdoa minta pada Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya Allah, hilangkanlah sifat malas dari saya. Nah, bagaimana nek wektalipun longgar. Nek wektal longgar niku nggih, nek mboten dipun ginakaken kanthi sae nggih. Biasanipun apa? Dipun ginakaken kagem kegiatan awal telepon bermalas-malasan. Terus Pak Bu, Nabi juga berlindung dari nopo nomor kali. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dari sifat penakut, dari sifat pengecut.
Nah ini sifat penakut, sifat pengecut. Termasuk penakut napa Pak Bu? Ini setan. Setan itu kan menghalangi seseorang berbuat baik. Setan itu menghalangi seseorang bersedekah. Dengan apa Pak? Dengan ditakut-takuti kalau kamu sedekah nanti akan jatuh miskin. Kan ada. Jadi orang yang nggak mau sedekah karena apa Pak? Takut miskin, berarti niku napa? Penakut. Bahkan setan itu ini apa Pak? Menakut-nakuti manusia. Kok nek anakmu akeh, mungkin apa jatuh miskin. Kok nek anakmu akeh, mungkin pripun sing maringi napa Pak? Makanan, sandangan. Mungkin sing nyekolahaken pripun? Saniki ngoten. Banyak orang yang takut punya anak banyak karena khawatir nanti nggak bisa menyekolahkan sampai tinggi, kan ngoten nggih. Padahal bayi lahir itu pun betul rezeki pun nyambak. Jadi akhiripun ya saat ini 2 anak cukup, sloganipun ngoten. Terus tiang zaman sapunika Pak, kalah tawakalipun kalih mbah-mbah zaman rumiyin. Mbah-mbah zaman rumiyin niku Masya Allah, putranipun pinten Pak? 10, 11. Nah, kalih 11 niku nggih, Masya Allah. Nah saat ini sloganipun pun genten. Bahkan enten kampung napa? Kampung Kabi. Ya, kampung Kabi mergi rata-rata kepala keluarganipun putranipun pinten? Maksimal kali kan ada. Nah, kampung Kabi. Niki nggih. Jadi Nabi pun berlindung kepada Allah dari sifat pengecut, sifat penakut. Makanya Allah berfirman, "Wala taqtulu awladakum khasyatal imlaq." Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Di zaman rumiyin niku pun wonten, Pak. Pun wonten apa kejadian membunuh putranipun dikuak nggih, dikubur hidup-hidup karena takut miskin. Nah, niku nomor kali. Ajeng Nabi nggih nyuwun perlindungan wa a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari usia tua, dari kesusahan di masa tua, kesulitan beramal di masa tua. Minal harami. Termasuk apa Pak Bu? Nabi niku berlindung dari kepikunan. Nah, berlindung dari apa Pak? Pikun. Minal haram. Berlindung kepada Allah dari pikun. Wa a'udzubika minal bukhli. Yang keempat apa Pak? Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat kikir, dari sifat bakhil. Nah niki 4 hal ingkang penting sangat. Hadisipun hadis riwayat Bukhari. Ingkang pertama napa wau? Berlindung dari sifat malas. Malas niku nggih mboten enten dorongan, mboten enten motivasi berbuat baik. Padahal mampu melakukan. Niku jenenge malas. Janjane mampu kok mboten apa, mboten nggadahi keinginan, mboten nggadahi motivasi. Beda dengan ajzun. Kalau ajzun itu apa Pak? Memang nggak punya kemampuan. Ajzun itu nggak punya kemampuan. Kalau kasal itu masih memiliki kemampuan tapi nggak punya keinginan. Dan juben penakut, berlindung dari penakut, lawanipun apa? Berani.
Kadang seseorang mau amar ma'ruf nahi munkar takut. Nanti kalau saya amar nahi munkar gimana? Terus sifat haram, berlindung dari kepikunan, dari kembali kepada kejelekan umur di masa tua. Karena Bapak nek pun sepuh sangat itu kan pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan, pemahaman berkurang, dan terakhir apa? Berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Ini, dan itu penting sangat. Apa? Kita berlindung dari 4 hal menikah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, akan dimasukkan ke neraka kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Masya Allah, pahala yang boten putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Ba'du biddin, sesudah datangnya keterangan-keterangan yang jelas. Kenapa Bapak Ibu manungsa menika mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, padahal sampun jelas bukti ini pun Allah sampun mengutus Rasul, Allah sampun menurunkan kitab. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah niku hakim yang seadil-adilnya. Maksudipun apa Pak? Allah menika tidak membiarkan manusia dibiarkan begitu saja, tanpa perintah, tanpa larangan. Tetapi Allah niku hakim ingkang seadil-adilnya. Manusia menika diperintah dan dilarang. Nah Bapak, faedahipun, inti faedah saking surat At-Tin menika ingkang sepindah napa? Keutamaan Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi niku sinten mawon? Nabi ingkang wonten gangsal Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Niku nek disingkat Mimim. Napa Pak? Mimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, nabi yang disebutkan dalam nama Pak isyarat surat At-Tin menika mau sinten? Watini wa zaitun Nabi Isa, wa turisinin Nabi Musa, wa hadzal baladil amin Nabi Muhammad. Ngaten nggih. Terus faedah salajengipun buah tin, buah zaitun niku kathah manfaatipun. Nah, ini kathah napa? Manfaatipun, kathah kegunaanipun. Minyak zaitun itu kata kegunaanipun. Nanging Bapak Ibu sedanten ingkang bermanfaat niku kedah wonten kadaripun nggih. Mboten kenging kakean. Mbok madu, mbok batu soda, herbal napa kemawon, obat napa kemawon, ning kakean niku nggih mboten sae. Kakean madu nggih mboten sae nggih. Kakean habatus soda nggih mboten sae, kakean zaitun mboten sae.
Terus kesimpulan nomor 3, kota Mekah kota yang mulia dan penuh rasa aman. Nomor sekawan apa? Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Bila kedah dipun syukuri, anggota tubuh yang lengkap sempurna kita gunakan untuk mentaati Allah. Kita gunakan untuk gerakan sholat. Rajin sholat, rajin beribadah. Ajar kesimpulan terakhir Bapak Bu, Allah menikah memuliakan seorang muslim. Allah panjangkan umuripun ketika di usia senja, usia sampun sepuh menikah Bapak tetap dicatat baginya amalan yang sebagaimana biasa dikerjakan ketika masih muda. Jadi anak muda kalau rajin beramal di masa mudanya, maka akan jadi amalan yang tidak terputus hingga masa tua. Anak muda yang rajin beramal di masa muda akan menjadi amalan yang tidak terputus hingga waktu tua. Karena waktu tua pun akan dicatat amalan yang biasa dikerjakan di masa muda. Niku kesimpulan saking surat At-Tin. Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang-kirangipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.